Halo dan selamat datang di channel MUZ. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengeklik video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih baru lagi. Kemarin saya pernah membahas tentang Honda CRF, tentang apa ya? Tentang penyesalan para pengguna CRF. Nah, itu agak kocak juga ya kemarin ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas salah satu request dari teman kita yang sudah komen di video saya, yaitu dari @Indra Indra Indraanda 2577, ya pokoknya itulah. Oke, ini dia minta coba buatkan kekurangan untuk motor WR155. Nah, seperti yang kita tahu untuk WR155 ini agak superior ya di kelasnya, di kelas trail 150 cc. Dia superiornya itu ada di bagian mungkin powernya, torsinya, dan lain-lain. Cuma karena ini adalah motor buatan manusia, ya pasti ada kelemahan. Dan kelemahannya ini sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi lumayan mengganggu. Nah, untuk mengingatkan kembali di video saya, untuk yang komen, tolong ya jangan sampai ada yang fansboy. Nah, mengingatkan untuk para fansboy, jadi semua motor itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kalian nggak usah ribut kalau misalkan motor yang kalian suka itu memang ada kekurangan. Jadi ya kita anti fansboy lah di sini ya. Semua motor punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita seleranya mau pilih yang mana, kebutuhan kita lebih condong terpenuhi oleh motor yang mana. Oke, tanpa menunggu lama, kita akan membahas untuk kelebihan dan kelemahan Yamaha WR155R. Nah, ini adalah hasil dari setelah saya mengumpulkan beberapa informasi, jadi dari para pengguna, dari web, dan dari pengalaman saya sendiri mungkin. Eh, untuk yang akan kita bahas yang pertama, kita akan membahas kelebihannya dulu ya, yang enteng-enteng lah, yang sudah jelas sudah jelas. Untuk poin-poin yang kekurangannya nanti di belakang. Oke, untuk kelebihannya, yang pertama nih. Mesin paling bertenaga, ya kita tahu sendiri lah ya motor WR155R ini memang paling bertenaga. CC-nya paling besar, teknologinya paling banyak, ya ginilah. Dengan mesin 155 cc, 4 tak SOHC, 4 klep, beda dari pesaing-pesaingnya ya. Tentu tenaganya akan sangat besar dibandingkan dengan kompetitornya yang masih menggunakan 150 cc 4 tak SOHC 2 klep. Jadi beda ya, dari klepnya aja udah beda. WR155 pakai 4 klep, yang lain masih pakai 2 klep. Yang pakai 2 klep itu seperti CRF 150, terus KLX 150 itu masih 2 klep semua. Cuma ya ada keunggulannya sendiri walaupun dia 2 klep, walaupun dia tenaganya kurang, nggak sebanding sama yang 4 klep, tapi masalah irit, nah dia juaranya. Oke, tentunya ini di luar dari produk KTM ya. Jadi kita akan mengesampingkan KTM dulu karena KTM tuh menurut saya tuh kelas yang cukup berbeda. Dia pure untuk apa ya? Pure untuk trabas. Jadi dia saja suratnya itu nggak ada on the road nggak ada, dia nggak ada surat-suratnya. Pokoknya pure untuk trabas dan dia punya kelas yang berbeda. Nah, untuk KTM sendiri yang trailnya yang di kelas 150 cc itu adalah KTM 150 cc XCW. Ini bermesin 150 cc 2 tak dengan daya kudanya 20 daya kuda. Wow, ini cukup superior dibandingkan dengan yang bawah-bawahnya tadi ya, seperti WR, CRF, atau KLX. Nah, harganya sendiri, nah ini kocak. Walaupun dia cc-nya 150 cc dan 2 klep, 2 tak,
itu harganya mencapai 133 juta. Ya, superior sekali dibandingkan dengan yang lain dan yang di bawah-bawahnya. Ya, kalau kita ngelihat yang lain tuh, setelah kita ngelihat KTM terus ngelihat yang lain tuh kayak, wow, bawah sekali ya. Padahal cc-nya sama. Dan ini masih 2 tak. Bayangkan kalau 4 tak, ya makin mahal lagi kayaknya. Oke, untuk kelebihan yang kedua yaitu adalah transmisinya 6 speed. Nah, ini bisa jadi kelebihan tergantung selera. Jika 5 speed punya nafas yang lebih panjang, ya kita tahu sendiri motor-motor yang 5 speed itu biasanya per apa ya? Per gear, ya gear 1, gear 2, gear 3 itu biasanya waktu pergantiannya itu lebih panjang, nafasnya lebih lama. Maka 6 speed adalah sebaliknya, jadi lebih pendek-pendek, jadi gantinya tuh cepat. Ya itu tergantung mesinnya sih. Ya kita nggak bisa mematok rata soalnya kayak gitu. Ini tergantung kebutuhan ya, jadi kalian lebih pilih yang nafasnya panjang atau lebih pilih yang nafasnya pendek-pendek tapi gearnya banyak. Nah, catatan sebagai patokan, KTM 150 XCW itu juga pakai 6 speed, yaitu sebagai patokan. Kalau saya patokannya yang pakai yang paling bagus sekalian ya, pakai yang KTM ya, karena itu eh yang apa ya, eh tercanggih dari yang tercanggih di kelas 150 cc untuk trail. Jadi kita bisa jadikan patokan karena itu yang paling bagus sih menurut saya ya. Mungkin kalian punya pendapat sendiri ya, tambahkan di kolom komentar. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah fitur dan teknologinya yang canggih. Nah, sebenarnya fitur dan teknologinya ini lebih mengarah pada kebutuhan jalan raya. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah suspensi yang empuk. Nah, ini sebenarnya ada beberapa orang yang bilang motor ini paling empuk. Nah, ini tapi saya kurang percaya. Alasannya adalah motor ini terkenal sebagai motor yang susah untuk ambles waktu dipakai dibandingkan kompetitornya. Jadi, walaupun dinaiki, shocknya tetap tinggi. Mungkin kalian pernah menggunakan atau melihat orang yang menggunakan WR155 ini, penampilannya akan berbeda banget dari CRF dan KLX. Jadi mungkin kalau kalian pakai CRF atau KLX, setelah kalian naiki mungkin shocknya agak apa ya, agak ambles ya. Cuma itu masih nyaman, nggak yang ambles terus. Wah, nggak enak banget, bukan yang kayak gitu. Amblesnya tuh ambles normal. Nah, ini untuk motor WR itu walaupun kalian naiki itu rasanya kayak ya nggak turun, joknya tuh nggak turun, ya tetap paling cuma selisih berapa mili lah. Jadi kalau dibilang suspensi empuk tuh sebenarnya menurut saya agak keras sih. Saya saja mau menaiki itu gimana ya? Agak takut juga sih pakai ini tuh. Soalnya nggak ambles, jadi ya masih tinggi rasanya itu tinggi banget. Nah, untuk selanjutnya adalah motor ini, kelebihan yang selanjutnya adalah motor ini paling cocok dijadikan supermoto. Nah, seperti yang kita tahu mungkin sudah banyak juga yang mengatakan secara spek mesin, fitur, tampilan, bobot, dan lain-lain, motor ini memang paling cocok jadi supermoto dibandingkan kompetitor yaitu daripada CRF, daripada KLX. Ini motor ini paling cocok untuk supermoto. Jadi untuk Trabas tuh paling cocok adalah KLX karena dia memang tahan banting dari rangkanya, mesinnya, pokoknya tahan banting lah dia tuh keawetannya bisa diuji. Nah untuk supermoto ini paling cocok adalah WR. Ya secara dia bentuknya motor trail tapi mesinnya masih kenceng. Mesin naked ya mau gimana? Mesin naked ya pasti kenceng dia. eh Oke, mungkin itu aja untuk kelebihannya. Sekarang kita akan membahas poin yang akan diminta oleh teman kita, yaitu tentang kekurangan motor ini. Nah, kekurangan yang pertama ini adalah kekurangan yang sangat mengganggu sekali menurut saya. Itu adalah bobot yang paling berat. Nah, ini di antara kompetitor yang lain, motor ini punya bobot yang paling berat. Bobotnya sendiri mencapai 134 kilogram. Kita tahu
motor ini tuh menggunakan basic mesin dari Vixion. Cuman ternyata eh, untuk informasi, Vixion itu mempunyai bobot 132. 132. Dan ini motor ini punya bobot 134. Jadi kalian bayangkan menggunakan motor yang lebih berat dari Vixion dan bentuknya trail gede, gede tinggi. Ya, kalau menurut saya sih lumayan mengganggu ya, kecuali kalau misalkan kalian memang mempunyai tenaga yang super, yang apa ya, mungkin kaki-kaki kalian kuat dan panjang, itu ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Eh untuk yang paling ringan di kelas trail 150 cc ya seperti yang kita tahu itu adalah KLX 150. Dia memang juaranya. Juaranya masalah enteng. Dia cuma punya berat 116 kg. Untuk CRF itu ada di tengah-tengahnya. Nah, untuk sekedar informasi, walaupun WR155R itu adalah motor yang paling berat di antara kompetitornya, cuma secara rasio power to weight, dia mempunyai rasio ternyata yang paling tinggi dibandingkan kompetitornya. Jadi untuk kompetitor yang lain seperti CRF, KLX itu misalkan kita hitung power to weight, itu caranya pakai powernya, mungkin daya kuda, ya HP atau KW itu kilowattnya itu dibagi pakai bebannya. Jadi untuk CRF dan KLX itu mempunyai nilai rasio 0,10 daya kuda per kilo. Sedangkan untuk WR itu berada pada 0,12 daya kuda per kilo. Jadi tenaga dia tuh masih lebih gede. Jadi walaupun bebannya itu berat, cuma mesinnya ini masih apa ya mampu untuk mengangkat bebannya itu. Walaupun berat berat motornya sendiri ya sangat berat, cuma mesinnya masih kuat untuk ya mengangkat motornya ya kayak gitulah ya. Oke, itu adalah kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua ini yang juga cukup mengganggu sekali adalah jok motornya adalah yang paling tinggi. Ini menurut saya sangat mengganggu sekali. Motor ini memang keren, cuma tingginya tuh wah, sangat mengganggu sekali. Untuk WR155R itu tinggi joknya adalah 888 mm atau 88,8 cm. Itu ya kalian bisa ukur pakai apa ya? Meteran untuk ngukur baju kali ya atau meteran ya pakai meteran apa ya? Kayu, meteran tanah ya gitulah. Pokoknya 88,8 cm. Nah, untuk motor trail yang paling pendek itu adalah masih dipegang oleh KLX. Ya, KLX ini kalau secara kenyamanan mungkin memang paling nyaman ya. Itu berada pada 830 mm atau 83 cm. Mungkin selisihnya cuma 5 cm dari WR, cuma berasa loh. Apalagi KLX itu kalau diduduki shocknya lebih ambles daripada WR. WR itu walaupun diduduki masih tinggi, jadi ya kerasa banget tingginya tuh kayak gimana. Untuk CRF berada di tengah-tengah yaitu 869 mm atau 86,9 cm. Berada di tengah-tengah. Ya kalau kalian kebiasa pakai KLX terus pindah ke CRF ya mungkin rasanya akan lebih tinggi. Ya pembahasannya ada di video saya yang kemarin lah. Nah, apalagi pakai yang WR, makin tinggi lagi. Oke, untuk kekurangan yang selanjutnya, ini mungkin ada yang butuh, ada yang tidak. Jadi kekurangan selanjutnya itu adalah tidak adanya Kickstarter. Untuk CRF dan KLX masih ada Kickstarter, jadi aman. Kalau misalkan kalian lagi terabas dan mungkin elektrik starternya error, ya biasalah kotor atau kabelnya putus atau kayak gimana, ya masalah-masalah kayak gitulah. Itu masih ada Kickstarter, jadi aman. Nah, untuk WR itu nggak ada Kickstarternya. Mungkin bisa dikasih kalau misalkan basic mesinnya itu masih cocok sama Vixen yang mana ya?
Fiction yang bukan Fiction R. Itu kalau misalkan masih sama bloknya, itu bisa ditanam Kickstarter. Jadi ambil punya Fiction, terus bloknya juga diganti punya Fiction, terus ya tinggal dipasang aja, beres. Oke, untuk kelemahan yang selanjutnya ini yang keberapa nih? Yang keempat itu adalah harga motornya paling mahal. Untuk WR155R sendiri, untuk informasi yang terbaru itu harganya ada pada 36,9 juta. Ya lumayan mahal ya. Ya kalau dibandingin KTM ya masih jauh sih. Cuma ya lumayan mahal lah untuk motor 150 cc. Ya normal lah. Maksudnya motor-motor sekarang tuh yang terbaru-terbaru tuh emang wah harganya nggak ngotak sekali kalau dibandingkan zaman kita dulu beli 150 cc yang seperti Vixion saja harganya paling mahal itu 25 juta. Ini WR sudah 36,9 juta ya, beda zaman sih. Oke, untuk CRF harga terbarunya sekarang adalah 31,8 juta. Untuk informasi, motor CRF ini adalah sekarang ini ya, motor CRF ini adalah motor yang paling murah dibandingkan motor trail yang lain. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kaget, ternyata KLX 150 cc itu harganya lebih mahal daripada CRF. Ini mungkin informasi yang mengejutkan bagi Anda yang belum tahu. Karena secara teknologi itu KLX masih kalah jauh sih daripada CRF untuk fitur-fiturnya ya. Untuk ketangguhan sendiri ya masih dimenangkan oleh KLX. Ya mungkin dia mahal tuh karena rangkanya memang berkualitas, mesinnya memang berkualitas. Ya walaupun tenaganya nggak sebagus itu, cuma kualitasnya oke. Mau secara power mungkin kalah ya, tapi kualitas ya oke lah. Oke, untuk kelemahan yang terakhir, ini sebenarnya mencampuri pendapat pribadi saya sendiri dan beberapa bengkel yang saya kenal. Ini motor CRF ini adalah motor yang paling tidak cocok untuk trabas. Nah, ini bukan karena radiatornya. Nah, ini ada beberapa orang yang bilang ini motor ini tidak cocok untuk trabas karena radiatornya. Menurut saya enggak, radiatornya itu enggak terlalu mengganggu. Ini menurut saya ya. Karena apa? Untuk sekedar informasi untuk kalian, KTM 150 cc, KTM 150 cc XCW sama VR Cross X 250 dan KLX 250 juga itu pakai radiator. Jadi ya motor-motor berkelas kayak gitu aja pakai radiator. Jadi menurut saya radiator itu bukan masalah. Ya mungkin tata letaknya tuh ada perbedaan ya. Menurut saya pribadi, penggunaan radiator tuh bukan sebuah masalah karena hal tersebut tuh memang kebutuhan mesin ya. Masalahnya adalah pada bahan pelindung untuk radiatornya. Nah, itu bagus atau tidak. Tapi kan kita tidak akan membahas sampai sana. Jadi untuk radiator per motor itu ada yang posisinya beda-beda, mungkin ada yang di kanan, ada yang di kiri, terus pelindungnya itu dari apa ya, plastik atau dilengkapi dengan pelindung besi atau aluminium atau apa. Kalau dari seingat saya itu VR Cross X 250 itu juga pelindungnya cuma dari plastik itu agak dikeluhkan juga sama pengguna karena waktu dipakai sempat jatuh itu siapa yang jatuh ya? Itu pelindungnya rusak. Nah itu ya cukup mengganggu sih. Kalau misalkan kena kerikil, kena apa itu, wah mengganggu sekali. Kalau misalkan sampai radiatornya itu rusak, mesinnya pasti ikut rusak. Ya panas lah. Itu masalah yang paling utama mungkin kalau rusak ya. Oke, jadi alasan kenapa motor ini itu tidak cocok untuk trabas dibandingkan kompetitornya adalah satu, motor ini terlalu berat. Ini menurut saya ya. Jadi motor ini memang beratnya wow lah. Pokoknya dari motor naked aja lebih berat ya. Untuk yang kedua adalah motor ini tingginya luar biasa. Dan saat diduduki pun joknya masih tetap tinggi. Jadi susah juga makanya kalau tinggi-tinggi banget ya. Oke,
Kedua masalah ini dapat kalian atasi kalau badan kalian tinggi, besar dan kuat seperti Adirai atau Deddy Corbuzier. Ya kalau badannya segede mereka mungkin shocknya lebih ambles ya karena ya bebannya berat. Apalagi kaki mereka juga kuat, terus badannya juga tinggi. Ya ini masalah ini bisa kalian atasi. Menurut saya sendiri kalau WR itu kalau dipakai oleh orang luar seperti orang Belanda, Australia atau yang lain itu masih cocok karena mereka juga selera mereka tentang motor trail itu memang besar-besar. Saya akui mereka besar-besar. Cuma untuk pemakaian di Indonesia mungkin kurang cocok mungkin ya. Ya badan orang kan beda-beda. Cuma kan kalau dihitung dari rata-rata tinggi penduduk di Indonesia sama berat badannya ini kurang cocok. Oke, mungkin segitu saja untuk kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan kalian mempunyai kelebihan atau motor lain tentang motor ini, tambahkan aja di kolom komentar. Untuk saya sekian, mungkin kita akan bahas lagi di kolom komentar kalau apa ya, memang ada kebutuhan yang harus dibahas. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu informasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Ya, selamat malam.